Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pergunakan kuasa yang Tuhan beri. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi, menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus sedang mempraktekkan kuasa Tuhan kepada seorang pria yang lumpuh. Perhatikan apa yang Petrus katakan, tetapi apa yang kupunyai. Banyak orang berpikir kuasa Tuhan untuk melakukan tanda-tanda ajaib ada di tangan Tuhan. Sehingga setiap kali mereka mendoakan orang sakit, mengusir roh jahat, atau memerintahkan hujan berhenti, mereka harus selalu meminta kuasa itu dari Tuhan. Jika tidak terjadi, biasanya mereka mengatakan, oh sepertinya Tuhan belum mengizinkan. Nah, mungkin juga saudara pernah mendengar doa-doa seperti ini. Tuhan tolong sembuhkan orang ini. Tuhan tolong usir setan ini dari rumah saya. Tuhan, saya minta hentikan hujan saat ini juga. Memang terdengar rohani meminta tolong kepada Tuhan, tetapi ini kurang pas sebenarnya dengan firman Tuhan. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka sedang menyuruh Tuhan melakukan hal-hal yang justru Tuhan perintahkan supaya mereka lakukan. Matius 10 ayat yang ke-8 demikian. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Justru Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan tanda-tanda ajaib tersebut. Tentu bukan dengan kuasa kita, melainkan dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang benar, yang memiliki kuasa itu Tuhan. Tetapi Yohanes 1 ayat yang ke-12 mengatakan, semua orang yang menerimanya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tuhan yang memiliki kuasa, tetapi saudara dan saya yang menyalurkannya. Ketika saudara dan saya lahir baru atau percaya kepada Yesus Kristus, saat itu juga kuasa untuk melakukan di dalam Matius 10 ayat yang ke-8 tadi sudah diberikan kepada kita. Ya, kuasa itu sudah diberikan kepada orang percaya. Jadi ketika misalkan hujan turun, jangan lagi berdoa, Tuhan tolong hentikan hujan ini, melainkan perintahkan, hei hujan, berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tindakan profetik. Ya, kita sudah diberikan kuasa dan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kita berhak untuk perintahkan, misalkan tadi minta hujan turun, hei hujan, aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhenti. Begitu juga ketika saudara mendoakan orang sakit. Jangan lagi berdoa, Tuhan kiranya Engkau mau sembuhkan dia. Melainkan katakan, hei tubuh, saat ini juga aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi sehat. Jadi kita sudah diberikan kuasa pada dasarnya, tinggal kita menyalurkannya. Dan memang kuasa itu dari Tuhan. Ya, jadi kalau kita berdoa, kita perbaiki cara doa kita. Kepada mereka yang sakit kita katakan demikian. Jangan, Tuhan kiranya Engkau mau menyembuhkan. No, Tuhan mau
dan pasti mau menyembuhkan. Tinggal kita yang memerintahkan penyakit tersebut keluar dari orang yang kita doakan. Makanya kalau kita berdoa bagi mereka yang sakit, katakan, aku perintahkan sakit penyakit keluar dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka yang terjadi kesembuhan, maka yang terjadi kesehatan itu ada dalam orang yang kita doakan. Nah, pada nas firman Tuhan yang tadi kita baca, Petrus tidak berkata, oh Tuhan kiranya mau menyembuhkan si lumpuh ini. Petrus menyadari bahwa dia memiliki kuasa. Oleh sebab itu dia mengatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus memerintahkan si lumpuh untuk berjalan di dalam nama Yesus. Artinya apa? Perkataan kita itu ada kuasanya. Bukan kuasa diri kita sendiri, tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, saat itu juga dikatakan setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi kuasa Tuhan Yesus, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membangkitkan, kuasa yang mengadakan, itu juga ada dalam setiap kita orang percaya. Tinggal kita menggunakannya. Sekali lagi, ketika kita berdoa, misalkan tadi yang sakit kemudian menghentikan hujan, juga demikian. Artinya ada ucapan profetik keluar dari mulut kita. Itu yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Contoh, kalau saudara berdoa untuk pekerjaan dan usahamu, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaanku diberkati, omsetku mencapai sekian dalam 1 bulan. Misalkan taruh angka di situ, saudara ucapkan, itu yang akan terjadi. Karena kita sudah diberikan kuasa. Makanya tidak lagi berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Memang Tuhan yang memberkati, tetapi kita juga diberikan kuasa. Aku berkati di dalam nama Tuhan Yesus pekerjaanku, kemudian sekolah anak-anakku menjadi pintar dalam nama Tuhan Yesus. Itu mengalirkan kuasa. Jadi yuk, yang selama ini mungkin kurang pas doa kita memohon kepada Tuhan, kita ubah cara doa kita untuk menyalurkan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita bisa berkata-kata dengan penuh kuasa, mempergunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kali ini. Kami bersyukur buat firman yang boleh kami renungkan. Satu hal, ajar kami untuk berdoa dengan kata-kata yang penuh kuasa, dengan tindakan profetik Tuhan. Kalau saat ini kami ada pergumulan tentang sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit keluar dari tubuh kami, dan kami diberikan kesehatan, kami diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pun demikian juga untuk pergumulan keuangan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati usaha pekerjaan bisnis kami berlimpah-limpah, dari yang berkekurangan menjadi berkecukupan, bahkan diberkati untuk menjadi berkat. Ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, ajar kami untuk menggunakan kuasa-Mu juga Tuhan, untuk berkata-kata yang baik, yang positif Tuhan. Kami juga berdoa, juga firman-Mu yang kami renungkan ini, dalam nama Tuhan Yesus, didengar ribuan orang, didengar mereka yang membutuhkan jawaban atas pergumulan mereka Tuhan. Dan sekali lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang memberikan kuasa itu dalam diri setiap kami, orang yang percaya kepadamu Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.